wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Jumpa lagi dengan Ustazah Wana, dan hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang, pengukuran jarak, dan pengukuran berat. Hari ini kita akan belajar pengukuran waktu. Nah, kalau kita berbicara tentang pengukuran waktu, pasti kita tidak lepas dari kata jam, menit, dan detik. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, berbicara tentang pengukuran waktu, kita pasti berbicara pula tentang hubungan antara jam, menit, dan detik. Jadi perlu diingat dulu ya, bahwa 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, ini tolong ananda sekalian ingat ya. Jadi Ustazah ulang sekali lagi, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, kita mulai lagi di 1 menit. Tadi kan kita menghitung dari jam, sekarang kita coba menghitung dari menitnya. Nah, 1 menit itu ternyata sama dengan 1/60 jam. Sedangkan 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Dan 1 detik itu juga sama dengan 1/60 menit. Oke, kita langsung saja masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah Ustazah berikan di sini ada contoh 4 jam dinding ya. Jadi yang pertama kita lihat jarum panjangnya berada di angka 12 dan jarum pendeknya berada di angka 1. Nah, kalau jarum panjangnya berada di angka 12 berarti itu menunjukkan kalau dia jam 1 tepat. Sama dengan gambar berikutnya, ada jarum panjangnya di 12 dan jarum pendeknya di 2, berarti itu menunjukkan dia pukul 2 tepat. Gambar ketiga dan keempat juga sama, karena semuanya jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, kita beralih ke yang selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita berbicara tentang jam dan menit. Jadi, kita lihat di gambar pertama, jarum pendek atau jam itu sudah bergeser dari angka 4 atau sudah melewati angka 4-nya. Sedangkan jarum panjang atau yang menunjukkan menitnya berada pada angka 3 yang menunjukkan menit ke-15. Nah, itu menunjukkan bahwa waktu yang ditunjukkan jam itu adalah jam 4:15. Di jam yang kedua adalah jarum pendek atau jam bergeser dari angka 10. Sedangkan jarum panjang atau menitnya berada di antara 1 dan 2 dan menunjukkan menit ke-3. Bisa dihitungnya, dia berada di garis ketiga, 1, 2, 3. Nah, kalau seperti itu maka waktu yang ditunjukkan adalah jam 10:03 menit. Oke, sekarang kita masuk ke penghitungannya ya. Nah, bagaimana kita mengubah jam ke menit? Jadi ada 4 contoh saya berikan. Yang pertama, kita mau mengubah 1 jam itu menjadi menit. Nah, mari kita ingat, kita mau mengubah 3 jam. 3 jam itu menjadi menit. Nah, berapa menit jika 3 jam waktu yang ditunjukkan. Jadi mari kita ingat dulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 3 jam maka tinggal dikalikan. Jika 3 jam maka 3 dikali 60, maka hasilnya 180 menit. Maka itulah hasil menitnya. Nah, di contoh kedua sama dengan contoh pertama, hanya bedanya 4 jam. Jadi 4-nya dikali 60, jadi hasilnya 240 menit. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang yang contoh ketiga adalah menit yang akan diubah ke jam. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah 120 menit. Bagaimana jika ingin diubah ke jam? Nah, mari kita pisahkan dulu. 120 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 60 menit. Nah, maka kita ingat bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi, tinggal kita jumlahkan 1 jam ditambah 1 jam, maka sama dengan 2 jam. Nah, di contoh yang keempat adalah 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit mau diubah dalam satuan menit. Berapa menit kah? Nah, gampang. Kita tinggal kalikan 2 jam tersebut dikali dengan 60 menit. Karena itu yang akan kita ubah ke menit. Seperti yang contoh pertama dan contoh kedua, kalau ingin mengubahnya ke menit, kita tinggal kalikan dengan 60 menit. Maka
2 dikali 60 adalah 120 menit. Nah, ditambahkan dengan 15 menit, maka hasilnya adalah 135 menit. Nah, sekarang mari kita dulu bermuhasabah diri. Jadi apa sih pentingnya kita menghargai waktu? Apa sih faedahnya kita belajar tentang waktu? Kita belajar hari ini tentang waktu adalah agar kita, lain dan tak bukan adalah agar kita bisa belajar menghargai waktu. Karena menghargai waktu sama dengan kita belajar menuntut ilmu. Jadi seperti yang Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwa tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang atau rela dengan yang ia tuntut. Nah, jadi salah satu faedahnya kita belajar tentang pengukuran waktu adalah kita belajar menghargai waktu. Dan ketika kita sudah bisa belajar menghargai waktu, berarti kita sudah belajar bagaimana memanfaatkan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kita belajar menghargai waktu, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kita. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menjadikan diri kita menjadi diri atau menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.